Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarice Francisca Tanmenu, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai penetapan prioritas program. Yang pertama yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Metode analisis ini tujuannya adalah untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi dan bukan merupakan alat analisis yang dapat memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui suatu permasalahan dari 4 sisi yang berbeda, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Analisis SWOT juga berperan sebagai instrumen yang bermanfaat dalam aktivitas analisis strategis. Perencanaan pembangunan infrastruktur. Dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011 dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah buku yang disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan yang dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Yang berikut yaitu kriteria keterpaduan. Kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan, yaitu fungsi, lokasi, besaran atau volume pekerjaan, waktu, dan besaran dana atau anggaran. Yang pertama, fungsi. Fungsi merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Sebagai contoh yaitu air minum telah mengalir hingga kepada rumah tangga pengguna atau konsumen, jalan telah memberikan akses hingga ke tempat tujuan, dan saluran pembangunan atau drainasi telah berhasil mengalirkan air sehingga tidak menggenangi kawasan permukiman. Yang ketiga yaitu lokasi. Lokasi adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Sebagai contoh, pipa air baku air bersih dipasang mulai dari hulu hingga masuk ke kawasan industri, kemudian pabrik-pabrik yang sangat membutuhkan air bersih. Nah, ketika air bersih masuk pada kawasan industri tersebut, maka diperlukan saluran pembuangan air. Yang berikut yang keempat yaitu besaran atau volume. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Perhitungan rinci besaran infrastruktur bidang PUPR dilakukan pada tahap perencanaan yang tentu saja melalui koordinasi dengan pelaku kepentingan pada aktivitas ekonomi dimaksud sehingga seluruh kebutuhannya dipenuhi tepat pada waktunya. Yang kelima yaitu waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan, atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya, atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Nah, dampak negatif yang dapat terjadi adalah iklim investasi yang buruk di negara kita sehingga investor tidak berkeinginan berinvestasi di Indonesia.
Yang terakhir yaitu besaran dana atau anggaran. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Seringkali terjadi bahkan dapat dipastikan program pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun berdasarkan rencana setiap tahun mengalami perubahan sebagai akibat dari kekurangan dana yang akan dialokasikan pada dokumen penganggaran atau DIPA. Rencana pengembangan kawasan melalui rencana pembangunan infrastruktur kawasan sepenuhnya mempertimbangkan tema kawasan. Sebagai kawasan perkantoran, maka infrastruktur yang direncanakan tentu akan menggunakan standar-standar kawasan perkotaan. Selanjutnya yaitu kewenangan atau pembagian urusan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Butir C, yaitu pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu meliputi 11 aspek. Yang pertama sumber daya air atau SDA, yang kedua air minum, yang ketiga persampahan, yang keempat air limbah, yang kelima drainase, yang keenam pemukiman, yang ketujuh bangunan gedung, yang kedelapan penataan bangunan dan lingkungannya, yang kesembilan jalan, yang kesepuluh jasa konstruksi, serta yang ke-11 readiness kriteria. Analisis yang kedua yaitu analisis kuantitatif strategis planning matrix. Analisis QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal eksternal serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Pada kerangka perumusan strategi komprehensif, QSPM menggunakan input dari analisis tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk menentukan secara objektif di antara alternatif strategi. Secara konsep, QSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diperbaiki. Daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam satu set alternatif dihitung dengan menentukan pengaruh kumulatif dari masing-masing faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Yang berikut yaitu perencanaan strategis kuantitatif atau QSPM, yaitu ada meliputi faktor eksternal kunci dan juga faktor internal kunci. Jadi faktor internal kunci yaitu meliputi ekonomi, politik atau hukum atau pemerintah, sosial, budaya, demografi atau lingkungan, teknologi, serta kompetitif. Sedangkan faktor internal kunci yaitu meliputi manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi operasi, penelitian, dan pengembangan. Yang ketiga yaitu analisis cluster. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama dari sejumlah kriteria. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah atau objek dan dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Tujuan dari analisis cluster yaitu yang pertama, mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama dari sejumlah kriteria yang dimiliki wilayah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang ketiga yaitu mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Serta yang keempat yaitu mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau senter kelompok. Jenis analisis cluster yaitu yang pertama Cummins cluster atau ditentukan dahulu jumlah kelompoknya, yang kedua Tyrrell cluster atau jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu.
Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan. Baik, jika pembangunan infrastruktur seperti perumahan dilakukan secara terpadu antar instansi, maka pembangunan akan tertata rapi dan tidak akan terjadi banjir baik di perumahan itu sendiri maupun di lingkungan perumahan karena saluran air mengalir ke sawah secara lancar sehingga tidak akan terjadi penyumbatan pada saluran air. Yang kedua yaitu tidak saling merugikan antara instansi yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan untuk mengurangi luas kawasan kumuh. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan pemukiman dan meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman. Pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai dengan rencana. Baik, jawabannya yaitu jika pembangunan infrastruktur seperti perumahan tidak dibangun sesuai rencana, maka pembangunan akan rusak dan akan terjadi banjir baik di perumahan itu sendiri maupun di lingkungan perumahan karena penyumbatan saluran air yang disebabkan oleh tidak adanya saluran air untuk mengalir ke sawah sehingga saluran tersebut buntu dan meluap keluar dan menyebabkan banjir. Yang kedua akan saling merugikan antara instansi satu dan instansi yang lainnya. Yang kedua, kawasan kumuh ada di mana-mana sehingga menurunkan kualitas kesehatan lingkungan, serta yang keempat yaitu menurunkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan menurunkan pelayanan infrastruktur permukiman. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata? Tuliskan secara berurutan sesuai dengan ranking prioritasnya. Baik, yaitu jawabannya yang pertama, penanganan jalan dan jembatan. Yang kedua, penerangan jalan. Yang ketiga, penataan kawasan. Yang keempat, pembangunan tampungan air dan infrastruktur pengendali banjir. Yang keempat, jaringan irigasi. Yang kelima, saluran pembuang. Serta yang keenam, penataan wisata. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan penyampaian materi saya pada hari ini. Semoga materi saya pada hari ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.